Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ribut Nawangsari. Saya adalah dosen pengampu mata kuliah Mekanika Rekayasa 1 Program Studi Teknik Sipil Universitas Global Jakarta. Mata kuliah Mekanika Rekayasa 1 merupakan mata kuliah wajib pada program studi Teknik Sipil semester 2 dengan bobot 3 SKS. Model pembelajaran yang saya terapkan yaitu metode 21st Century Learning atau Student Centered Learning dengan metode atau strategi pembelajaran menggunakan Delivery, Interaction, and Assessment. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya bermaksud untuk mempersembahkan video yang ditujukan untuk memenuhi syarat dari sertifikasi dosen SMART tahun 2025, khususnya dalam penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKPT. Izinkan saya untuk menjelaskan deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah Mekanika Rekayasa 1. Mata kuliah Mekanika Rekayasa merupakan ilmu yang mempelajari tentang gaya-gaya yang bekerja pada suatu konstruksi dengan prinsip keseimbangan gaya. Metode penyelesaian dalam Mekanika Rekayasa 1 menggunakan metode statis tertentu dan statis tak tentu. Dalam mata kuliah Mekanika Rekayasa 1 dijelaskan tentang dasar-dasar mekanika rekayasa untuk memahami gaya, resultan gaya, momen, dan pemahaman mengenai tumpuan. Tujuannya adalah untuk memahami dan merencanakan dimensi struktur agar mampu menahan beban yang bekerja dalam suatu konstruksi. Materi pembelajaran Mekanika Rekayasa 1 meliputi yang pertama adalah gaya, kedua pengenalan tipe struktur dan tipe perletakan, 3. Gaya dalam balok dengan beban terpusat dan beban merata, 4. Bidang momen, lintang, dan normal, 5. Konstruksi cantilever, 6. Garis pengaruh, 7. Konstruksi berseni banyak, dan 8. Konstruksi portal. Capaian pembelajaran lulusan dari mata kuliah ini adalah yang pertama CPL 1 menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. CPL 2 menguasai prinsip dan metode aplikasi rekayasa dalam ilmu keteknik sipilan. CPL 3 menguasai perencanaan, perancangan, dan mengaplikasikan dalam konstruksi struktur teknik sipil. CPL 4 mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahlian teknik sipil. CPL 5 mampu menerapkan matematika, sains, dan prinsip rekayasa untuk membuat atau memodifikasi model dalam menyelesaikan masalah rekayasa di bidang teknik sipil. CPL 6 mampu mengidentifikasi, memformulasikan, menganalisis, dan menemukan sumber masalah rekayasa dalam bidang teknik sipil. CPL 7 mampu menganalisa secara matematis dan ilmiah fenomena sains dan rekayasa teknik sipil untuk mengidentifikasi masalah dan memberikan langkah-langkah penyelesaian masalah. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah yaitu ECPMK 1, mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab dan mandiri dalam penyelesaian permasalahan berkaitan dengan mekanika rekayasa dalam bidang teknik sipil. CPMK 2, mahasiswa mampu memahami dan menganalisa beban-beban gaya luar yang membebani suatu struktur konstruksi. CPMK 4, mahasiswa mampu memahami dan menghitung reaksi peletakan berbagai jenis struktur statis tertentu akibat berbagai kombinasi beban luar. CPMK 5, mahasiswa mampu memahami, menghitung, dan menggambar diagram gaya dalam momen, lintang, dan normal pada berbagai jenis struktur statis tertentu akibat berbagai kombinasi beban luar. CPMK 6, mahasiswa mampu identifikasi, menganalisa, dan menghitung gaya-gaya dalam pada suatu struktur dengan tipe balok cantilever, balok Gerber, dan portal. CPMK 7, mahasiswa mampu menganalisa, mengidentifikasi, dan menyelesaikan permasalahan dengan berbagai macam beban-beban pada struktur gabungan atau kombinasi statis tertentu pada suatu konstruksi teknik sipil. Referensi yang digunakan pada mata kuliah Mekanika Rekayasa 1 ini terdiri atas beberapa referensi utama dan referensi pendukung sesuai dengan bahan materi yang disajikan dalam RPS Mekanika Rekayasa 1. Sistem pembelajaran mata kuliah Mekanika Rekayasa 1 dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus dengan menggunakan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajaran. Bentuk perkuliahan sinkronus dilakukan secara tatap muka di ruang kelas dengan menggunakan metode pembelajaran berupa ceramah interaktif, diskusi, dan penugasan.
serta konsultasi baik secara langsung maupun melalui video conference. Sedangkan perkuliahan asinkronus dilakukan melalui diskusi forum online, simulasi, diskusi kelompok secara mandiri, penyelesaian studi kasus yang terpusat dan dilakukan pada Learning Management System berupa Edling JGU. Pembelajaran mata kuliah Mekanika Rekayasa 1 ini dilaksanakan selama 16 kali pertemuan dengan 14 pertemuan berupa pembelajaran tatap muka, kuis, dan penugasan struktur. Dan 2 pertemuan merupakan UTS dan UAS, di mana UTS dilaksanakan setelah pertemuan ke-7 dan UAS dilaksanakan pada pertemuan akhir, yaitu di pertemuan 16. Evaluasi pembelajaran mata kuliah Mekanika Rekayasa didapatkan dari 4 komponen berupa kuis, tugas, UTS, dan UAS. Komponen berupa kuis dilakukan untuk menguji kognitif mahasiswa yang dituangkan dalam bentuk indikator penilaian dari setiap pertemuan. Untuk tugas dilakukan secara individu maupun kelompok dengan menitik beratkan kepada pengalaman mahasiswa dalam memahami dan menganalisis pada setiap bahan kajian. Untuk UTS dan UAS dilakukan dalam rangka menguji keseluruhan pemahaman mahasiswa dalam bentuk ujian tertulis. Bobot nilai dari masing-masing komponen evaluasi penilaian mata kuliah Mekanika Rekayasa 1 ini adalah: yang pertama, assignment sebesar 30%, kedua, kuis sebesar 10%, UTS 20%, dan UAS sebesar 40%. Demikianlah informasi yang dapat saya sampaikan terkait mata kuliah Mekanika Rekayasa 1 Program Studi Teknik Sipil Universitas Global Jakarta. Berikutnya merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara sinkronus tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga kita masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Baik, pertemuan hari ini terkait Mekanika Rekayasa 1, saya akan memberikan topiknya terkait dengan menghitung dan menukar momen lintang dan normal. Namun sebelum kita masuk ke perkuliahan, mari kita berdoa bersama dulu. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, saya akan mulai memberikan materi terkait Mekanika Rekayasa 1, yaitu menghitung gaya dalam, di antaranya momen, lintang, dan normal. Namun sebelumnya akan saya sampaikan dulu tujuan pembelajaran dari topik hari ini. Oke, pertama, tujuan pembelajarannya adalah mahasiswa diharapkan mampu menganalisa struktur sederhana ya, di status tertentu, yaitu pada balok sederhana dengan 2 tumpuan serta dapat menghitung gaya-gaya dalam dan reaksi peletakannya yang bekerja pada struktur tersebut. Kemudian capaian pembelajaran dari mata kuliah ini berdasarkan RPS, maka CPMK ini adalah CPMK yang keempat, yaitu mahasiswa mampu memahami dan menghitung reaksi peletakan balok sederhana di atas 2 tumpuan. Kemudian yang berikutnya adalah CPMK 5, mahasiswa mampu memahami, menghitung, dan menggambar gaya dalam bidang momen, lintang, dan normal pada balok di atas 2 tumpuan. Ya, itu terkait dengan tujuan pembelajaran dan capaian pembelajaran mata kuliah ini. Oke, saya lanjutkan. Sebelum masuk ke perhitungan momen gaya lintang, mungkin saya akan mengulas lagi materi yang sebelumnya. Sebelumnya kan saya sudah menjelaskan terkait dengan reaksi tumpuan kan. Nah, reaksi tumpuan kalau boleh saya tanya ada berapa macam? 3. Oke, apa saja? Jadi ada tumpuan sendi, kemudian kontrol, dan sendi. Oke, dari 3 tumpuan tersebut tentunya mempunyai sifat atau karakter tersendiri. Nah, untuk tumpuan sendi apa sifatnya? Mungkin salah satu. Ya, silakan. Menahan gaya vertikal dan horizontal dan tidak bisa menahan momen. Oke, baik, betul. Jadi untuk sendi dia bisa menahan gaya vertikal, kemudian dapat menahan gaya horizontal, dan satu lagi dia tidak dapat menahan momen. Lalu untuk tumpuan roll, yang ya silakan. Untuk tumpuan itu hanya dapat menahan gaya vertikal, tapi horizontal dan momen itu tidak bisa. Oke, baik, untuk roll berarti dia hanya dapat menahan gaya vertikal saja. Lalu untuk yang jepit, yang cewek, ya. Tumpuan roll, sendi, dan momen. Tumpuan jepit. Tumpuan jepit, jadi tumpuan jepit dapat menahan gaya
tumpuan dengan beban terpusat maupun dengan beban rata. Lalu di sini saya akan memberikan contoh soal bagaimana menghitung momen gaya lingkar dan gaya nolak pada konstruksi dengan beban sesuatu. Tentunya contoh sini menggunakan beberapa konstruksi statis tertentu dengan dua tumpuan. Nah, sekarang kita lihat di sini sebuah konstruksi sederhana sepanjang L seperti pada gambar di layar ya, akan dihitung dan digambarkan bidang momen gaya lingkar dan gaya nolak. Perhatikan di soal ya, perhatikan di gambar. Nah, di sini sebuah konstruksi ditumpu oleh dua tumpuan. Kalau kalian lihat di tumpuan A itu berupa tumpuan apa? Tumpuan sendiri. Kemudian yang di titik B tumpuan roll. Oke, sekarang dari konstruksi ini dia mendapatkan beban. Ya, beban yang pertama adalah beban P1, beban vertikal, beban terpusat. Kemudian P2 beban terpusat vertikal juga, dan yang ketiga adalah beban terpusat tapi yang memiliki sudut. Ya, besarnya P1 2 ton, P2 3 ton, dan P3 2 ton. Kemudian di sini akan kita hitung tadi bidang momen, bintang, dan normal. Tapi tentunya pertama kita hitung adalah reaksi perletakan di kedua tumpuan. Ada pertanyaan nggak? Saya rasa enggak ya, karena minggu lalu sudah kita bahas. Oke, kita masuk ke momen. Nah, di sini tentang momen. Kita mulai masuk. Momen itu apa? Momen akan terjadi apabila sebuah gaya bekerja mempunyai jarak tertentu dari titik yang akan menahan momen tersebut. Jadi kalau misalnya ada sebuah gaya, kemudian dia memiliki jarak ke titik yang akan menahan si momen tersebut, maka akan terjadi momen. Nah, itulah momen. Besarnya berapa? Berarti gayanya, besar gayanya dikalikan dengan jaraknya. Jadi kalau misalnya si gaya tersebut mempunyai jarak ke titik yang dapat menahan momen, maka dia akan tidur. Ya. Besarnya gaya dikalikan dengan jaraknya. Kemudian satuannya, satuan momen karena dia gaya dikali jarak, berarti satuannya jarak ya. Jadi meter, kilometer, kilogram centimeter, ya, dan sebagainya. Kemudian momen yang akan digambarkan yaitu di sini nanti ketika kita sudah beri momen akan kita gambarkannya. Jadi momen yang akan digambarkan nanti momen positif itu artinya dia bekerja pada serat bawah. Nah, sedangkan kalau momennya sendiri negatif, dia berarti momennya bekerja di di serat atas di bawah. Kemudian kesepakat penentuan besarnya momen, yaitu apabila gaya bekerja terhadap titik sumbu yang ditinjau searah dengan jarum jam, maka momennya adalah positif. Ya. Kalau yang berlawanan berarti negatif. Jadi kalau misalnya sebuah gaya, kemudian titiknya ada di sebelah kiri, berarti dia akan terjadi momen searah dengan jarum jam, maka di situ momennya terjadi momen positif. Berlawanan berarti negatif. Kemudian menghitung gaya momen. Nah, di sini setelah kita tahu momen itu apa, tadi momen adalah gaya kali jarak. Maka di sini kita akan menghitung gaya momennya. Nah, tadi sudah kita hitung bahwa momen di A dan momen di B itu sama dengan 0 ya. Berarti di sini kita akan tinggal menghitung momen di titik C, momen di titik B, dan di momen di titik E. Nah, sekarang kita lihat untuk momen di titik C. Lihat di momen titik C berarti kita ambil yang bagian sebelah kiri saja, ya, sebelah kiri. Di sebelah kiri apa yang bisa mengakibatkan momen? Nah, di sini ada reaksi A vertikal, ya. Reaksi A vertikal itu kalau dimomenkan ke titik C, gitu ya, maka dia akan searah jalurnya atau berlawanan. Di sini arah vertikalnya arahnya ke atas, berarti dia searah jarum jam, ya, searah jarum jam. Besarnya berapa? Berarti arah vertikal dikalikan jaraknya ke titik C. Berapa jaraknya? 2. Berarti berapa tadi? 3,8 dikalikan 2 ya. Dapatlah 7,6. Kemudian momen di titik D. Nah, kita lihat lagi momen di titik D. Di sebelah bagian kiri titik D itu ada RA vertikal dan P1. Ya kan, karena kalau di momen ke titik B dia punya jarak tuh, dari P1 ke titik C-nya dia ada jarak. RA vertikal ke titik C juga ada jarak. Jadi di sini RA vertikal dikalikan jaraknya ke titik C sebesar berapa? 4. Ya, 4. Kemudian
dikurangi P1 jaraknya 2. Kenapa di sini negatif P1? Oke, karena dia arahnya berlawanan dengan jalurnya. Kemudian momen di E juga sama. Momen di E di sebelah kirinya berarti ada RA vertikal, ada P1 dan ada menghitung gaya momennya. Nah, datanya di sini. Oke, belum ada ya. Saya lanjutkan. Nah ini adalah penggambaran bidang momen. Nah tadi sudah disebutkan di atas bahwa kalau momennya positif dia bekerja di serat bawah atau atas? Serat bawah. Serat bawah, lihat ini di sini ada garis horizontal 0 ya, dan serat bawah. Kemudian penggambaran hasilnya dia vertikal. Seperti itu. Itu adalah gambar bidang momennya. Oke. Kita lanjutkan ke gaya lintang. Nah, gaya lintang itu apa? Gaya lintang adalah gaya yang terjadi pada balok, ya, yaitu gaya-gaya tegak lurus terhadap balok. Kemudian untuk beban terpusat, bidang gaya lintang itu diberikan pada beban terpusat yang ditinjau pada titik-titik yang mempunyai gaya vertikal pada balok. Kemudian untuk beban terbagi rata, penggambaran gayanya nanti ya lintangnya diluruskan sepanjang beban terbagi rata. Jadi akibat dari adanya gaya vertikal ya bekerja gaya dalam berupa lintang, jadi ada pergeseran ya, akibat dari adanya beban vertikal. Lalu kita akan hitung nih yang tadi ya, menghitung gaya lintang tadi akibat dari adanya beban vertikal. Nah di sini lintang di A itu sama dengan RA vertikal, karena RA vertikal di titik A ya, itu RA vertikal. Kemudian lintang di C, nah lintang di C ketika ada di sini RA vertikal positif, maka ada P1 arahnya ke bawah, berarti negatif, berarti dikurangi ya. Berarti reaksi A vertikal atau di lintang di A dikurangi oleh P1-nya. Kemudian berikutnya yang lintang di D, berarti hasil lintang di C dikurangi oleh T2 karena P2 arahnya ke bawah ya kan. Kemudian untuk lintang di E sama, jadi lintang di E hasil dari lintang di D dikurangi oleh gaya yang vertikalnya yang sudah dikaitkan dengan sin ya, sin 30 gitu ya. Ini sudah didapatkan gaya lintangnya. Lalu gaya lintang di B berarti di sini hasil dari gaya lintang di E, kemudian di titik B ada reaksi B vertikal ke atas, ya kan? Berarti hasilnya harus ditambah dengan FT vertikal. Ternyata di sini hasilnya 0. Nah, berarti hitungannya sudah bisa. Ya, jadi lintang di B ini itu sama dengan 0. Ada pertanyaan sampai sini? Baik, menghitung momen dan lintang. Pertanyaan? Kalau nggak ada, saya lanjutkan dulu. Nah ini penggambaran lintangnya. Nah jadi kalau kalian perhatikan ya, lintang di titik A itu positif, berarti ada di atas kan, di atas dari horizontalnya. Nilainya berapa? Berapa ada tadi lintang di ini ya? Nah ini ke atas, ini garis yang nolnya berarti 3,8 positif. Kemudian lintang di C karena ada P1 ke arah di bawah berarti dikurangi oleh P1 ya, itu dapatlah 1,8. Kemudian lintang di D dari ada P2 berarti dikurangi lagi P2 hasilnya minus 1,2. Kemudian ketika lintang di E juga sama ya dikurangi dari P3. Jadi bukan P3 tapi P3 sin ya yang sudah diuraikan ke gaya vertikal. Kemudian lintang di mana di B. Nah hasil lintang di E karena ini RB vertikalnya ke atas berarti kan positif ya, berarti ditambah RB vertikal maka hasilnya 0 ada di sini. Yang ini adalah hasil dari gambarnya lintang. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada silakan ke gaya normal. Nah gaya normal itu apa? Gaya normal adalah gaya dalam yang bekerja sejajar dengan serat balok. Ya, jadi kalau serat baloknya arahnya horizontal, berarti gaya normalnya dia akan bekerja horizontal. Ya, kalau misalnya
baloknya tegak lurus nih. Nah, baloknya tegak lurus, tapi arah seratnya kan ke atas tuh. Nah, berarti dia normalnya juga ikut jadi tegak lurus. Jadi ngikutin serat, ya, ngikutin serat balok. Balok itu kan ada serat-seratnya kan. Ya, kalau kalian lihat kayu gitu kan ada serat balok, kalau misalnya dia mendatar, ya itu kan terjadi gaya normalnya secara mendatar, ya, ngikutin serat balok. Kalau yang ini kan dia tegak lurus. Nah, kalau gaya normal akibat beban terbagi rata, maka beban tersebut diasumsikan menjadi beban terpusat, ya. Jadi kita ambil kemarin apa beban kita itu dulu, beban terpusatnya dari si beban terbagi rata. Kemudian kesepakan tanda. Nah, kesepakan tanda juga kalau misalnya gaya normalnya hasilnya positif, ya, itu berarti dia arahnya ke kanan, ya. Kalau arahnya ke kanan berarti dia normalnya normal positif. Kalau arahnya hasilnya ke kiri berarti negatif. Oke, lanjut menghitung gaya normal. Nah, gaya normal ini karena akibat dari beban yang searah serat balok, berarti akibat dari beban P3 kan? Karena P3 diuraikan menjadi gaya vertikal dan horizontal. Nah, ketika sudah dijadikan gaya horizontal berarti ada beban horizontal. Nah, akibatnya akan terjadi gaya normal, ya, searah serat balok. Nah, nilainya berapa? Tadi sudah kita hitung reaksi horizontalnya sebesar 1,732. Maka di sini kalau delta sama dengan 0 berarti normal ditambah RAH itu harus sama dengan 0. Karena RAH-nya arah tadi ke kanan berarti positif, ya, M ditambah plus M plus RAH. Jadi dapatlah normalnya negatif. Nah, di sini hasilnya negatif, gitu ya. Berarti dia arah normalnya kemana? Kiri. Ya. Oke, itu dia normal. Nah, ini penggambarannya. Nah, ini adalah dari normalnya kita kasih tanda negatif, hasilnya negatif. Jadi kalau gambar untuk penggambaran, kalau misalnya vertikal, kalau positif itu kita hasil vertikal. Kalau hasilnya negatif, kita hasil ke mendasar. Oke, baik. Ada pertanyaan sampai sini? Apa ada pertanyaan? Silakan ditanyakan. Ibu, ya, silakan. Pas bagian bintang DC, oke. itu kan ada dua bagian nih, ada yang DC kiri sama DC kanan. Berarti kalau misalkan untuk fixnya dari bintang DC itu tuh bagian kanannya ya Bu? Ya, jadi gini, itu ada DC kiri, DC kanan. Artinya gini, ini kan ketika kita lihat titik C, ya. Nah, di titik C itu kan ada RA vertikal, ya. Ini bisa ya. Nah, ini kalau kita gambar. Nah, ini ya, jadi misalnya di sini kan. Nah, ketika kita gambar lintang pertama ini kan berdasarkan RA vertikal, ya, di A-nya. Itu kan ini titik A. Nah, ini kesatnya di A ini kan sampai di sini nih. Ya. Nah, sampai di sini sebetulnya hanya berikut aja di sini nilainya DC. DC yang kiri itu akibat dari yang ini. Kalau kita bisa. DC kiri ada sih saya ini. Kiri, ya. Kiri. Nah, untuk yang sebelah kanan sini, yang di sini kanan, ini yang sudah terpengaruh oleh P-nya. Jadi sudah pengaruh P-nya dikurangi oleh P. Itu maksudnya seperti itu. Ya, jadi yang di sini hasilnya yang ini adalah ini. Terus yang di sini juga sama. Berarti ini ke sini, ya. DC yang ini akibat yang ini, titik yang ini. Ya, hasil dari yang sini. Ya, ini yang C, ya. Ini C, ini B. Kemudian hasil dari pengaruh ini yang P2-nya, maka dia akan turun sini, ya. Nah, ini adalah maksudnya seperti itu. Paham ya? Jadi DC kiri kalian nggak usah bingung. DC kiri artinya yang ini akibat yang dari sebelumnya. Kemudian yang kanannya akibat dari pengaruh ada gaya berikutnya. Ya. Oke, ada pertanyaan lain lagi? Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi nggak? Oke, belum. Kalau tidak ada, ini ada tugas, ya. Nah, perhatikan di tugas
Nah, tugasnya masih terkait dengan menghitung gaya momen, bentang, dan normal. Nah, perhatikan. Itu ada gambar. Nah, gambar sebuah konstruksi ya. Kalau kalian lihat ada konstruksi sepanjang berapa meter bentangnya? Berapa bentangnya? Dari titik A ke titik B? 9. Kemudian di titik E diberikan tumpuan. Tumpuan apa tuh? Kalau simbolnya seperti itu. Tumpuan di titik A. Jangan lupa simbolnya. Kemudian yang di titik B. Oke ya. Kemudian dari konstruksi bentang A sampai B itu dia diberikan beban terpusat P1 sama dengan 1 ton. Ya. Ini ya, di sini P1 sama 1 ton. Kemudian ada beban terbagi ratanya juga. Nah ini, ya ada beban terbagi ratanya. Beban terbagi ratanya sebesar Q-nya 1 per ton per meter. Ya. Kemudian diberikan beban terpusat lagi P2 sebesar 2 ton. Jadi dari sini kalian silakan menghitung momennya, kemudian gaya normalnya, gaya bentangnya, kemudian dikerjakan. Ya, nah tugas ini bisa kalian nanti simpulkan ke minggu depan. Ada pertanyaan lagi nggak terkait dengan soal tugasnya? Oke. Silakan nanti dikerjakan juga sebagai kalian latihan ya. Siap, Bu. Untuk materi pertemuan berikutnya nanti adalah kita akan membahas konstruksi cantilever atau autostack dan konstruksi gabungan batok dan pertemuan selanjutnya. Saya harap teman kalian pelajari materi yang hari ini ya. Siap. Depannya kalian sudah tidak ada masalah ini, tapi kalau tidak ada silakan bisa ditanyakan. Oke. Sebelum mengakhiri silakan saya kirim absensinya dulu ya. Sudah selesai absennya? Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya akan sampai di sini. Nanti kita akan coba berjumpa di pertemuan berikutnya yang di depan. Siap, Bu. Jamin. Akhiri mari kita membaca doa. Selesai. Baik, terima kasih semuanya teman-teman. Akhiri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah Mekanika Rekayasa 1 yang saya ampu. Semoga dari informasi yang saya berikan dapat bermanfaat dan dapat memenuhi syarat penilaian untuk sertifikasi dosen yang saya ajukan. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada tim penilai dan panitia yang terlibat dalam penyusunan sertifikasi dosen SMART pada tahun 2025. Juga kepada LL Dikti Wilayah 4 Jawa Barat dan Banten, serta Direktorat Sumber Daya Ditjen Dikti Kemendikti Saintek. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Universitas Global Jakarta, serta seluruh sivitas akademika, seluruh jajaran pimpinan, dosen, dan rekan sejawat, serta para mahasiswa dan mahasiswi Universitas Global Jakarta. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.